Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Yeremia. Kali ini saya akan mengoreksi laporan kamu. Untuk bab 1 sepertinya tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya saja ini bagian sini lebih tepat tidak menggunakan simbol. Tulis aja atau gitu ya, cacat atau rusak gitu, atau cacat kurung rusak gitu itu boleh. Oke, terus selanjutnya sisa lainnya nggak ada sih menurut saya. Oke, jadi bab 1 sedikit gitu ya. Bab 2 juga tidak ada yang perlu diperbaiki. Sudah oke semuanya. Sudah cukup maksudnya dari apa yang kamu masukkan. Nah, sekarang bahas tentang bab 4. Nah, di bab 4 ini pertama yang harus kamu lakukan adalah menghilangkan simbol mulai dan simbol selesai. Gitu ya. Jadi dalam proses flowchart nggak perlu pakai mulai dan selesai kecuali pemrograman gitu ya. Nah, pertanyaan saya pertanyaan enggak, ini juga nggak perlu pakai subbab. Jadi karena dia masih masuk 4.1, nggak perlu pakai subbab. Kalau mau dikasih subbab 4.2 yaitu penjelasan flowchart gitu ya. Jadi di situ nanti penjelasan dibuat per paragraf aja ya. Lalu nih pengupasan kentang. Di tahap ini dapat diketahui kentang yang memiliki kualitas yang baik dan kentang yang memiliki kualitas yang buruk. Nah, ini saya tandai karena saya belum baca bagian pengendalian kualitasnya gitu. Ternyata kamu membahas itu ya. Oke, jadi intinya di proses produksi itu tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya saja tidak perlu pakai subbab gitu ya. Dirubah itunya aja. Nah, sekarang kita masuk ke pengendalian kualitasnya. Nah, pengendalian kualitas di sini pertama kamu menjelaskan tentang prosesnya ya. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini kan kamu memberikan apa namanya? Looping ya, gitu ya. Kegiatan berulang jika kondisi tidak memenuhi gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini kan langsung masuk ke pemasok. Kemudian kamu nggak jelas ini. Pemasok ini mengganti kentang yang rusak atau bagaimana gitu. Misalkan dari satu karung yang rusak tuh cuma 5 bunder gitu ya, dari puluhan bunder gitu ya. Apakah supplier itu mengembalikan atau tidak gitu ya. Biasanya kalau sayuran kita beli satu karung rusak 1-2 yaitu konsekuensi. Sama seperti buah. Buah kalau rusak misalkan kita beli satu peti gitu ya. Maka ada rusak di tengah-tengah atau di bagian pinggir karena keteken gitu contoh jadi agak busuk. Itu kita nggak bisa tuker gitu. Kalau menurut saya karena ini suppliernya pastinya kan pasar gitu ya, pedagang gitu. Pasti mereka juga nggak mau dan mereka nggak tahu kalau itu ada yang rusak gitu. Jadi tolong dipastikan dulu gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah terus di sini kan sesuai standar UMKM. Apakah di sini apa namanya dijelaskan atau enggak? Oke, nah ini dia ya. Mulai dari warna, tekstur, bentuk bahan baku yang sesuai. Nah, tolong diperjelas. Tolong diperjelas warnanya tuh seperti apa, teksturnya tuh yang kayak gimana, bentuk bahan bakunya tuh yang seperti apa juga. Gitu. Jadi diperjelas aja dibuat detail, misalnya warnanya coklat muda gitu, teksturnya bulat sempurna gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di sini nah ini tolong jelaskan ke saya nanti via WA gitu ya. Kalau logika saya sih tadi seperti yang saya jelaskan gitu ya. Kalau ini berhubungan dengan sayur, buah, dan kita beli ke pedagang, mereka nggak akan mau ganti 1-2 butir gitu. Kecuali sebelum kita apa namanya membeli, kita cek nih gitu ya,
Artinya belum datang nih barang ke toko kita, terus kita cek, ternyata dari luar aja tuh udah kelihatan bahwa ini semua busuk, gitu. Mayoritas busuk, mayoritas rusak. Nah itu kita bisa ganti. Tapi kalau misalkan rusaknya 1-2 itu nggak agak sulit gitu kan, seperti itu. Ini juga sama, nggak terus proses pengupasan gitu ya. Di sini kamu udah jelasin sih kondisi hasil pengupasan bersih, tidak ada kursinya yang belum terkelupas gitu. Jadi indikatornya adalah putih bersih gitu ya, tidak ada apa namanya bagian kulit yang tersisa gitu. Terus balik lagi loopingnya ke pengupasan kentang. Oke, itu menurut saya benar. Oke, nah pertanyaan saya, misalkan, nah ini kan kamu membahas contoh bahan baku kentang yang tidak layak. Nah ini pertanyaan ini, kentang ini diapain? Gitu, dibuang, dijual, atau tetap diproduksi? Maksudnya diambil bagian yang bisa diproduksi gitu, atau bagaimana? Nah itu tolong dijelaskan ya. Nah ini pengendalian kualitas produk jadi. Di sini sesuai spesifikasi apa namanya tidak dijelaskan sama kamu kalau nggak salah. Nih saya tandain. Apabila terdapat hasil produk jadi yang tidak sesuai dari spesifikasi, nah tidak spesifikasinya itu apa? Bentuk kerupuknya, kerenyahan kerupuknya, kemasannya. Ini kan karena ngomongin produk jadi ya, berarti udah terkemas ya. Gitu, misalkan bolong, robek, lecek atau apa gitu. Itu tolong dijelaskan gitu agar kita tahu, yang baca itu tahu ya. Nah, kecacatan produk oke, nah ini berarti di efek domino ya. Jadi kalau bahan bakunya tetap dipaksa untuk diproses, maka hasilnya juga akan kurang bagus. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kamu cacat warna dan tekstur keripik. Waduh. Jadi indikator keripik yang baik itu sebelum dibumbuin atau setelah dibumbuin. Nah, itu beda ya. Kalau setelah dibumbuin kan pasti nanti akan berubah gitu. Nah, ini yang kurang masih banyak sih menurut saya, yaitu adalah data. Kamu kan membahas tentang pengendalian kualitas. Jadi proses pengendalian itu dilihat dari mana? Dari datanya, gitu. Jadi bagaimana cara mengendalikannya, gitu kan? Nah, terus voucher-voucher sebelumnya juga tidak ada proses pengendaliannya, gitu. Ini hanya proses pemeriksaannya aja. Jika kamu bahan baku, proses, dan juga bahan jadi. Nah, itu ketiganya hanya menjelaskan tentang proses pemeriksanya, gitu, terhadap indikatornya. Itu aja. Jadi proses pengendalian kualitasnya masih belum ada nih, apa namanya menurut saya gitu. Jadi diperjelas. Kemudian data gitu ya. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan tentang prosesnya atau tidak menemukan pengendalian kualitas di prosesnya, maka tampilkanlah data kecacatan dari produksi yang dihasilkan oleh UMKM ini gitu ya. Misalkan ambil 4 bulan ke belakang, gitu. Misalkan 1 hari memproduksi berapa bungkus. Nah, dari berapa bungkus itu apa aja cacatnya, gitu. Berapa cacatnya? Jenis cacat juga dimasukin ya. Tuh. Jadi itu aja sih menurut saya yang kurang. Jadi itu tambahin dulu ya, dicari datanya. Coba ditanya lagi sama owner dari UMKM-nya. Oke? Ya segitu dulu aja Yeremia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.